Sahabat Puspita dengan NIM 221134055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya model pembelajaran inquiry fase B, eksperimen seru mempelajari perubahan wujud benda kelas 3. Nah, di sini saya membuat modul pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry. Merupakan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan rasa ingin tahu dan penalaran kritis peserta didik. Selanjutnya, di dalam modul pembelajaran inquiry terdapat 5 sintaks. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat menguji hipotesis, dan yang terakhir yang kelima menarik kesimpulan. Selanjutnya, keterampilan berpikir. Dalam modul ini, peserta didik melakukan eksperimen melihat kapur yang mengkristal. Hal ini dapat melatih keterampilan berpikir peserta didik, yang pertama adalah observasi, di mana peserta didik mengamati perubahan bentuk dan warna kapur. Hal ini dapat melatih kemampuan observasi untuk mencatat detail dan menarik kesimpulan. Dan yang kedua adalah mengklasifikasi, di mana peserta didik dapat mengklasifikasi kristal berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna, dan dapat melatih peserta didik untuk mengelompokkan dan membedakan objek berdasarkan karakter. Selanjutnya yaitu adalah analisis, di mana peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses kristalisasi, seperti suhu, konsentrasi, larutan, dan waktu. Hal ini dapat melatih kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah dan menemukan kemampuan mereka. Dan selanjutnya adalah prediksi, di mana peserta didik dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada kapur jika dibiarkan dalam larutan yang lebih pekat atau lebih encer. Nah, yang terakhir adalah komunikasi, di mana peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan dan pemikiran mereka secara tertulis dan lisan. Selanjutnya yaitu keterampilan proses. Yang pertama adalah perencanaan, di mana peserta didik dapat merencanakan eksperimen mereka, termasuk menentukan bahan, alat, dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah investigasi, di mana peserta didik dapat melakukan eksperimen sesuai dengan rencana mereka. Selanjutnya ada interpretasi, di mana peserta didik dapat menginterpretasikan hasil eksperimen mereka dan menarik kesimpulan. Selanjutnya ada evaluasi, di mana peserta didik dapat mengevaluasi eksperimen mereka dan mengidentifikasikan area yang dapat ditingkatkan. Hal ini dapat melatih kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan reflektif. Selanjutnya adalah ada kelebihan dari pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah berpusat pada siswa. Yang kedua, berorientasi pada masalah. Ketiga, melakukan penemuan atau menemukan pengetahuan sendiri. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang kelima, keterlibatan aktif peserta didik. Yang keenam, belajar mandiri dengan mengembangkan isi pemikiran mereka. Selanjutnya ada kepuasan belajar sendiri. Sebelumnya sudah mendeskripsikan kelebihan dari model inquiry. Selanjutnya adalah ada kekurangan dari model inquiry. Yang pertama adalah pembelajaran model inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Apabila siswa kurang cerdas, maka hasil pembelajaran kurang efektif. Selanjutnya adalah adanya perubahan cara belajar didik dengan guru. Yang ketiga, guru bukan salah satunya sumber materi, menjadikan peserta didik untuk mencarikan sendiri informasi terkait materi. Bisa melihat dari berbagai sumber, dari YouTube, Google, atau wawancara dari sekitar. Selanjutnya ada anggota kelompok yang kurang aktif, dikarenakan modul pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang berkelompok. Selanjutnya adalah pembelajaran model inquiry cocok diterapkan di jenjang SMP maupun SMA. Jadi untuk anak SD, model pembelajaran inquiry ini tidak disarankan, bisa disarankan, namun lebih cocok dikembangkan di SMP dan SMA. Selanjutnya adalah guru harus mampu menguasai kelas. Ini sudah membahas kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran inquiry. Selanjutnya adalah manfaat, di mana inquiry mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analisis saat peserta didik mengeksplorasi ide-ide atau konsep baru.
Yang kedua adalah siswa terlibat dalam pembelajaran ketika mereka memiliki kendali dan proses belajar mereka. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan keterampilan atau memecahkan masalah. Dan selanjutnya adalah mendorong siswa dalam berkomunikasi secara lisan. Jadi membantu peserta didik untuk dapat berbicara secara lisan. Selanjutnya adalah peserta didik memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik yang hanya secara pasif. Ya, di dalam model pembelajaran saya rancang terdapat eksperimen, di mana eksperimen ini dilakukan secara berkelompok. Eksperimen ini saya gunakan karena menurut saya alat dan bahan yang digunakan ini uh, sangat mudah ditemui di sekitar kita, seperti lilin, batu bata, kaleng, kabut barus, pasir, atau tanah. Selain itu, selain eksperimen yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, dapat membantu keterampilan observasi peserta didik, dapat mengamati cara mengkristal. Di sini peserta didik didorong untuk uh, mendorong keterampilan berpikir kritis dan bereksperimen. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan serta membuat hipotesis dengan mencari jawaban melalui eksperimen ini. Jadi diharapkan dalam melakukan eksperimen ini, peserta didik dapat menjawab pertanyaan atau menjawab hipotesis setelah melakukan eksperimen ini. Nah, selanjutnya adalah menggunakan game IT, di mana game IT ini dapat memberikan cara belajar yang menyenangkan dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Hal ini dapat membuat peserta didik lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dan memahami materi. Saya memilih game IT untuk pembelajaran. Bentuk perubahan energi dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterampilan siswa. Game IT ini juga dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan menarik. Selanjutnya ada materi ajar. Nah, materi ajar ini adalah seperangkat bahan atau alat pembelajaran yang disusun secara sistematis dan dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Materi ajar dapat berupa teks tertulis, gambar, audio, video, maupun benda nyata. Di dalam modul pembelajaran ini saya menggunakan materi ajar berupa tulisan. Yang kedua ada PPT dan YouTube, di mana PPT berisikan materi-materi atau gambar-gambar animasi. Dan untuk yang YouTube, untuk dapat lebih mendalami pengertian peserta didik, saya memberikan video yang berupa animasi, di mana video tersebut berisikan contoh-contoh perubahan wujud benda. Nah, di situ terdapat suatu drama atau animasi kartun, kok bisa es krim mencair. Contoh video dalam YouTube seperti itu. Nah, selain menggunakan materi ajar, eksperimen, PPT, dan YouTube, saya menggunakan media ajar seperti menggunakan papan pengetahuan untuk memberikan materi kepada peserta didik terkait dengan perubahan wujud benda. Di dalam media tersebut berisikan contoh-contoh dari perubahan wujud yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti di dalam media tersebut seperti mading. Nah, terdapat penjelasan terkait perubahan wujud benda, diberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari seperti apa sih perubahan wujud benda itu. Nah, selanjutnya ada soal AKM, di mana soal AKM ini merupakan alat evaluasi yang efektif untuk mengukur kemampuan peserta didik, kreatif, dan sains pada anak-anak SD. Soal AKM ini dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, bukan hanya menghafal informasi. Nah, di sini saya membuat soal AKM, di mana soal AKM ini pada tingkat C5, C6, dan C7. Bukan hanya peserta didik yang menghafal, tetapi peserta didik juga menjawab pertanyaan dengan gimana caranya dia
mencari jawaban dia sendiri. Berikutnya adalah alasan. Alasan saya menggunakan eksperimen, media ajar, materi ajar, dan soal AKM serta game IT yang telah saya buat adalah yang pertama karena dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Di sini siswa akan lebih fokus dan antusias dalam belajar ketika mereka dapat terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berproses. Peserta didik dapat mengamati, mengukur, mencatat data, menganalisis data, dan mengkomunikasikan hasil. Yang pertama adalah mengamati. Siswa belajar untuk mengamati dan teliti dan secara detail. Yang kedua adalah mengukur, di mana peserta didik dapat belajar untuk mengukur dengan tepat dan akurat. Yang berikutnya yang ketiga adalah mencatat data, di mana peserta didik diajak untuk mencatat data dengan rapi dan terstruktur. Kemudian yang keempat adalah menganalisis data, di mana siswa belajar untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Yang kelima atau yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil belajar, di mana siswa belajar untuk mengkomunikasikan hasil eksperimen yang efektif. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan berpikir, di mana peserta didik dapat mengajukan pertanyaan. Di sini siswa belajar untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan relevan. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis, di mana siswa belajar untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji. Yang ketiga adalah mendesain eksperimen. Siswa belajar untuk mendesain eksperimen yang dapat menguji hipotesis mereka. Yang keempat adalah menafsirkan hasil. Siswa belajar untuk menafsirkan hasil eksperimen mereka dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah, di mana peserta didik belajar untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi selama bereksperimen. Alasan saya yang terakhir yaitu adalah dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi peserta didik. Dari yang pertama itu adalah berbagi tanggung jawab. Siswa belajar untuk berbagi tanggung jawab dan menyelesaikan eksperimen. Yang kedua adalah bertukar ide, di mana siswa belajar untuk bertukar ide dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Dan terakhir adalah mendengarkan pendapat orang lain. Nah, di sini siswa diajak untuk belajar. Sekian presentasi yang saya buat. Apabila ada salah kata, salah perbuatan yang saya lakukan, saya minta maaf. Terima kasih.